Tangannya sobek, perutnya sobek, dadanya, masya Allah, pemirsa. Ini sudah lukanya sudah mulai mengering ini. Ini baju bekas-bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dan atas nama tim Laslos mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, yang mana saudara kita mengalami suatu kejadian yang tidak diduga-duga. Dia kena musibah dengan adanya erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Mudah-mudahan dia mendapatkan tempat yang layak, dan bagi yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, dan bagi yang sedang sakit segera disembuhkan seperti sedia kala. Amin. Pemirsa, alhamdulillah saya malam hari ini sudah ada di tempat lokasi yang mana baru-baru ini terjadi suatu yang sangat mengerikan, yang tidak terduga oleh orang banyak, bahwa di tempat ini dijadikan suatu ajang peristiwa yang memilukan terhadap warga di sekitar sini, pemirsa. Ini sekitar sini memang banyak sekali perumahan warga. Kenapa, pemirsa? Inilah beberapa hari yang lalu dijadikan suatu ajang peristiwa yang sangat memilukan. Adanya seorang ibu dibantai oleh suaminya sendiri, pemirsa. Mengerikan sekali. Baik, pemirsa, mudah-mudahan saya bisa menguak apa motif daripada pembunuhan yang memang ada di tempat ini. Dilatari oleh apakah dan didalangi oleh siapakah kira-kiranya. Apa karena murni itu adalah suatu akibat emosi luapan dari suaminya sendiri? Apakah memang suaminya justru yang punya sesuatu di dirinya? Baik, pemirsa, saya akan melakukan sesuatu, namun sebelumnya Anda bisa melihat sekitar sini. Monggo, Mas, dikontrol dulu. Ini yang yang ini yang dulu dibabat ini, yang ini kan yang dulu dibabat. Iya, ini kok itu pada waktu kesini kan dianya kan babat, Mas. Pada bentuk itu, iya. Ya mungkin bagi saya mungkin karena faktor cemburu saja, Mas. Faktor cemburu lah mungkinnya. Tapi karena manusia ya, manusia bisa juga dimungkinkan karena faktor cemburu. Tapi banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat bahwa jangan-jangan itu ada yang lain selain faktor cemburu. Lah ini pemirsa, ya mudah-mudahan ya pemirsa saya bisa menguak fakta yang memang terjadi di tempat ini. Saya melihat, pemirsa, ini memang perkebunan yang terjadi. Ini perkebunan milik Ya milik, orang itu atau iya milik orang tersebut. Astagfirullahaladzim. dengar Kang? Iya, iya. Baik. Udah melihat secara sekitarnya, Mas? Ya ini, lokasinya semacam ini, pemirsa. Ya mudah-mudahan sih, yang saya harapkan ini murni daripada perbuatan suaminya ya, tidak ada daripada efek atau Apa gitu yang iya apa mempengaruhi ya gitulah. Kang? Jadi tidak ada unsur dari istilahnya klinik atau gimana gitu. Terpaksa sama yang lainnya Kang? Nah, ya gitu ya. Baik, pemirsa, saya akan melakukan sesuatu di tempat ini. Mohon doanya agar bisa menguak suatu teka-teki yang memang menjadi pemikiran orang banyak di wilayah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya jasad. Tolong keluar kamu. Saya ingin bertemu dengan kamu. Hadir depan saya. Hadir. Ya jasad. Assalamualaikum. Ya jasad roh. Silakan hadir tempat saya. Gimana Kang? Ada jawabannya Kang? Ada tanda-tanda, Mas. Pemirsa, ini ada tanda-tanda tempat ini. Ya mudah-mudahan di tempat ini nggak jauh. Karena di sekitar sini, Mas. Jadi kita cari saya Kang. Astagfirullah. Ini Mas. Kenapa Kang? Ini ada seperti itu apa?
gelombang-gelombang awan loh mas, di sini mas, ini sini. Astagfirullah. Belum rampung padahal baru nanam pisang, baru nanam kayak gini, masya Allah terjadi. Allah, Mana tadi astagfirullahaladzim. Kang? Ini nih, di sini nih tadi seperti gelombang-gelombang awan. Itu Kang. Persis di sini, pemirsa, ada sesuatu gelombang awan melayang di atas. Dia turun loh mas, di sekitar sini. Itu warna apa Kang? Astagfirullah, putih, warna putih, pemirsa, warna putih, awan warna putih. Astagfirullahaladzim. Bukan asap loh mas, asap kan bilang, ini langsung gelombang. Allah, Ini turun gitu ya Kang? iya. Gimana Kang, udah ngerasain apa Kang? Iya, saya merasakan sesuatu pemirsa. Pemirsa, sesuatu sudah saya rasakan di tempat ini. Jasad hadir. 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 Itu Kang? Itu Kang? Allah, astagfirullah. Kang, ada yang terbang Kang? Iya, itu. Kang. Ada terbang ini Kang? Iya, memang ada terbang lagi. Tapi saya lagi mikir juga, walaupun tapi saya lagi mikir adanya ini loh mas, garapan yang digarap oleh si bapak tersebut. Nah sekarang urusan dengan aparat ya katakanlah, jadikan terbengkelai lah nanti kalau buat jalan gimana gitu loh. Tahu sih Kang. Ya itu saya lagi berpikir semacam itu pemirsa. Saya ada dua pikiran. Jadi mikir ini kalau tidak dirumat, orang yang rumat aja sedang berurusan. Lah ini nanti kalau nggak dirumat, bagaimana jalan ini akhirnya? Lah ini pemirsa, ya astagfirullahaladzim. Kok sampai ke situ saya pikirannya. Jadi ya Kang, kita Yuk, lanjut aja kali Kang. kita fokus saja lah. Yuk pemirsa, kita fokus saja ke depan. Mudah-mudahan segera diketemukan. Gimana Kang, auranya di sini Kang? Semakin nambah mas. Atau Kang saya udah lihat sesuatu di sini Kang? Ada. Ada. Astagfirullah. Apa itu Kang? Ini. Feeling saya ini sudah ada kedatangan sosok yang memang. Iya, memang saya undang. Saya tidak akan mengusik, tapi saya hanya ingin mengetahui, ingin tahu yang sebenarnya yang menimpa pada diri kamu. Allah, astagfirullah. Ada bisikan juga, ada bisikan. Sini, pemirsa. Yuk kita ke sini aja. Kenapa Kang? Kan peristiwanya kan ditutupin sama ini loh mas. Ditutupin pakai ini loh, babatan rumput-rumput ini loh. Mayatnya Kang? Iya, Astagfirullahaladzim. Terus kita ya kita apain ini Kang? ya sambil cari-cari gitu. Siapa tahu sosoknya walaupun sudah menjadi sosok, bisa juga terjadi hal semacam itu. Bisa seperti, Di tempat dia. iya ya kayak gitu. Datang, Kang. Iya, Ini, Kang. alang-aling mas. Apa itu, Kang? Yuk kanan kiri ditengok-tengok mas. Kang. Dengar nggak, Kang? Ada suara Kang? Tuh, Kang. Merintih, sini merintih di depan. Jadi apa, Merintih ke Kang? ini depan sini pemirsa. Kang. Merintih kesakitan. Arahnya di depan sini mas. Astagfirullah. Ini kesempatan. Assalamualaikum. Ini sosok yang saya undang. Hah? Assalamualaikum bu. Ini, Kang. Astagfirullahaladzim. Sakit sekali. Hah? Karena terluka. Lihat pemirsa. Walaupun sudah menjadi sosok, namun luka tetap luka. Luka mana, Kang? Lah itu kan sekujur badannya itu kan karena luka mas. Itu sampai udah kering. Udah kering nih. Maaf ya bu ya. Maaf bu. Maaf sekali. Maaf atas nama pribadi saya. Mohon maaf. Dan saya turut prihatin atas terjadinya peristiwa yang menimpa sama ibu ya bu ya. Bener. Sabar ya bu ya, harus gimana lagi, ini sudah takdir, surat tantangan kayak gitu. Dari yang di atas mungkin harus mengalami semacam itu, tidak perlu disesali lagi ya bu ya. Mana, Kang? Katanya ada luka di sini, Kang.
tangannya sobek, perutnya sobek, dadanya, masya Allah pemirsa. Ini sudah lukanya sudah mulai mengering ini. Ini baju bekas-bekasnya. Maaf ya Bu ya, saya ini senggol, maaf. Tuh Mas kering. Astagfirullah. Saya ingin pembuktian Sobekan, saja. Kang. Iya, ini pada sobek kayak gini, masya Allah. Tuh, si bau lu Mas, Masih, Kang. si bau. Enggak, maksud kedatangan saya ke sini Bu, ya, maaf sekali, maaf sekali. Dan juga maksud saya mengundang atas kehadiran Ibu di tempat ini, ya memang terjadinya di tempat ini ya Bu ya. Itu kronologinya gimana Bu? Kok bisa terjadi menimpa pada diri Ibu semacam ini Bu? Benar. Banyak orang berkata bahwa Ibu katanya selingkuh. Oh maaf. Berarti Kenapa, Ibu Kang? ini tadi saya bilang selingkuh, dia langsung seolah-olah nggak terima. Sebenarnya enggak ya Bu ya? Nggak melakukan hal kayak gitu. Enggak. Masya Allah. Apa memang punya rencana lain Ibu untuk bercerai pada waktu itu? Enggak juga. Padahal setia ya Ibu ya terhadap suami ya. Jadi pada waktu itu suami Ibu sedang di ladang sini, Ibu ada di rumah. Oh, nyusul ke sini maksudnya mau ngirim. Oh, kayak gitu. Masya Allah. Mas, belah sini Mas, wajahnya Mas. Lihat Mas, pucat pasti kayak gitu tuh. Astagfirullah. Tuh. Lu gua lagi, Kang. Insya Allah. Insya Allah. Bu. Udah mulai mengering ya Bu ya. Masya Nggak Allah. lihat ke sini, Kang, ya, Kang. Bu. Astagfirullah, Kang, pucat, Kang. Ya bener kan? Tuh, pucat banget pemirsa. Bisa dilihat. Tuh. Ya udahlah Bu, nggak usah merintih aja. Nanti malah saya terenyuh. Sehingga nanti saya larut terbawa rintihan Ibu. Iya, saya nggak perlu ulang-ulang bicaranya Bu. Sudah menjadi suratan tangan. Takdir yang kuasa terjadi pada diri Ibu semacam ini. Menimpa yang tidak diduga-duga. Menangis pemirsa. Menangis terseduh-seduh menyesali apa yang terjadi pada diri Ibu. Menyesal dia punya suami semacam itu, tega-teganya. Berapa puluh tahun dia hidup bersamanya, namun perbuatannya brutal menjadi semacam ini. Ibu ini kasihan sekali pemirsa. Inilah korban keganasan seorang suami yang tidak tahu diri. Kasihan juga ya, Kang. Kasihan juga. Ya, dia juga merasa kasihan terhadap kebun yang ada di tempat ini juga nih. Masih bisa, Masya Allah, berarti benar-benar ikut merasakan. Sebenarnya setia ya Bu ya terhadap suami. Benar Ibu nggak selingkuh? Enggak, Masya Allah, langsung dengkluk nggak selingkuh. Jadi faktornya faktor cemburu ya. Cantik sih Ibu semacam gitu. Wajahnya cantik banget Ibu. Pemirsa, dia sudah meninggal aja, wajahnya masih saya lihat cantik, benar-benar cantik pemirsa. Astagfirullah. Udahlah Bu, cukup Bu, jangan berhenti saja Bu, cukup. Ya Bu, saya tidak bisa berlama-lama. Saya semakin nelongso melihat pucat pasi wajah Ibu semacam itu. Saya hanya bisa mendoakan lah ya Bu ya. Semoga saja Ibu diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan Ibu pada waktu hidup di alam seserawungan ini ya Bu ya. Amin. Ya kayak gitu. Baik Bu, mudah-mudahan. Ya udahlah Bu, diterima ikhlas, kanthi ikhlas dengan legowo hati, dengan kerendahan hati, dengan kemurahan hati, dan didasari daripada keyakinan. Memang sudah suratan takdir harus mengalami semacam itu. Riwayat hidupnya sampai di situ, ya sudah. Saya doakan semoga bisa menemukan jalan pulang untuk ke tempat yang memang lebih layak di sisinya. Amin. Jadi hanya itu sajalah.
berarti saya sudah puas. Benar-benar ibu itu nggak selingkuh dengan suami, hanya suami cemburu terhadap. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Bahoy? Ya udah Kang, doain aja kali. Kita berdoa yuk. Ya Kang. Yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah tempat yang layak sesuai dengan perbuatan yang pada waktu hidup di dunia. Inilah sosok seorang ibu yang sebenarnya ibu takwa terhadap suami, namun hanya karena faktor cemburulah suaminya sehingga mengakibatkan seorang ibu yang cantik ini meninggal. Sangat tragis sekali. Dia diparang saenake nganggo wudune dhewe. Biadab. Suami biadab semacam itu. Ya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kembali ke asal kamu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas informasinya. Akan saya sampaikan kepada masyarakat banyak khususnya untuk mengembalikan nama baik ibu. Sebenarnya ibu tidak selingkuh dengan orang lain hanya karena memang kecemburu butaan seorang suami terhadap istri sehingga sangat tragis sekali menimpa pada diri ibu saat itu. Iya Kang. Kembalilah Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali. Semoga ibu kembali dengan tenang ya. Kembali. Ya Kang. Bismillah. Ya Kang. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Kang. Ya. Insyaallah. Kang. Kang. Aduh Kang, lepas ini Kang. Gimana Kang? Udah kita doakan, udah kita tinggalkan aja. Yaudah ya Kang. Kita nggak tega semakin lama Semoga di yang tempat tenang ini. ya Bu di sana Bu. Yaudah ya Kang. Astagfirullahaladzim. Semakin lama-lama saya berhadapan dengan sosok macam itu, nggak tega. Saya mengingat pada ibu saya sendiri, Mas. Sama Kang. Sebentar Kang. Ini pergi Kang. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengan segera ya. Kamu bilang kemana Berarti Kang? alhamdulillah banget kan? Berarti langsung pergi kan dia kan? Tuh kan? Tuh pemirsa. Kang, semoga dia tenang di sana ya Kang. Ya pemirsa, dia langsung pergi. Mudah-mudahan dia mendapatkan tempat yang layak. Saya nggak tega yang sebenarnya pemirsa. Saya mengingat pada orang tua saya yang sudah tiada. Karena lahir saya itu dari seorang ibu. Itu pemirsa. Iya Kang. Saya malah kemomosan lah, katakanlah terlalu emosi menghadapi. Bukan emosi kepada ibunya, tapi emosi pada yang berbuat kepada ibu tersebut pemirsa. Kasihan sekali. Dia tidak mengingat walaupun bapak-bapak pun juga lahirnya dari seorang ibu. Kok Iya. tega-teganya kayak gitu loh ya pemirsa. Daya pikirnya bagaimana ya pemirsa ya. Itu. Apakah dia tidak mengingat pada saat-saat indah. Waktu-waktu dulu. Walaupun mungkin sekarang sudah tua. Ya mungkin tinggal membangunnya tinggal secara pondasinya harus dikencengin lagi gitu loh. Kok kenapa bisa terjadi semacam itu? Berarti goncang pondasi iman pemirsa, sehingga dia merasa cemburu terhadap istrinya. Ya mungkin dia bersolek dandan kan buat suami, kan senang. Ada benarnya juga seorang ibu kenapa harus kulu-kulu, kenapa harus ininya kucel, kan bersih, semringah, dilihat sama suami kan suaminya jadi semangat kerja, malah sebaliknya malah dia menandakan cemburu adanya bersolek seorang ibu terhadap suaminya. Itulah pemirsa. Auzubillahi min dzalik ya pemirsa. Jangan Iya, sampai terjadi pada pemirsa setia, pada orang lain atau khalayak banyak khususnya.
Cukup ibu saja yang menjadi korban. Stop keganasan seorang suami terhadap istri. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita bisa menguak suatu mitos yang memang banyak orang mengatakan bahwa seorang ibu itu selingkuh. Ternyata tidak selingkuh, pemirsa. Sangat jujur sekali dia Cuma membicarakan. kesalahpahaman aja, Kang. Hanya salah persepsi, hanya salah paham bahwa seorang ibu yang terbunuh itu bukan karena perselingkuhan, namun karena faktor suaminya cemburu. Baik pemirsa, kurang lebihnya hanya gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ambil hikmah atas pertemuan kita. Sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Kang.